Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Perkenalkan, saya Raffi Dayat. Saya dari Subunit Kali dengan 1 KKN PPM Daring UGM tahun 2020. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwasanya gambar ini menunjukkan persebaran gempa bumi yang ada di seluruh dunia. Nah, apakah gempa bumi terjadi di semua tempat? Tentu tidak. Lalu di mana yang biasanya terjadi? Bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang dinamis dan bergerak. Hanya saja geraknya sangat lambat untuk ukuran waktu manusia, dengan kisaran hanya 3-10 cm per tahun, seperti yang ada di gambar. Pertemuan atau perpisahan lempeng disebut juga dengan batas lempeng. Nah, batas lempeng ini juga sering atau sangat terkait dengan keberadaan palung. Dari gambar ini terlihat selatan Jawa itu terdapat batas lempeng yang mana menunjam untuk gambarnya. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan pulau di timurnya seperti Papua sering terjadi gempa bumi. Nah, apabila dibayangkan secara 3 dimensi, Pulau Jawa akan seperti ini. Jadi Pulau Jawa itu berada di utara daripada batas lempeng. Lempeng yang menunjam dan masuk akan mengalami pelelehan dan membentuk magma yang keluar lewat gunung api. Oleh sebab itu, di jalur tengah Pulau Jawa itu banyak sekali terdapat gunung apinya. Lalu, di manakah desa Kalidenger? Terlihat sekali Kalidenger berada relatif dekat dengan batas lempeng yang ada di selatan Pulau Jawa. Batas lempeng ini sangat terkait dengan keberadaan palung yang sering dibicarakan oleh masyarakat yang ada di selatan atau pesisir Pulau Jawa. Nah, apakah gempa bumi itu? Gempa bumi itu merupakan peristiwa yang alamiah terjadi, mana itu berupa gerakan goncangan atau getaran yang ditimbulkan oleh sumber-sumber getaran akibat sesar atau patahan yang diakibatkan aktivitas tektonik atau letusan gunung berapi akibat vulkanik. Nah, penyebab gempa bumi itu apa sih? Penyebab gempa bumi itu ada 2. Yang pertama itu aktivitas tektonik di batas lempeng dan juga aktivitas vulkanik seperti gunung meletus. Gempa bumi itu memiliki efek atau akibat primer maupun sekunder. Yang pertama, ada banyak sekali efek dan primernya. Ada banyak sekali efek primer dan sekundernya. Di antaranya, yang pertama, runtuh dan rusaknya bangunan. Kemudian juga ada kebakaran, tsunami, kemudian longsor, kemudian juga dapat menimbulkan korban jiwa. Lalu diketahui bahwasanya pergerakan gelombang gempa itu dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama itu gelombang P atau gelombang primer, yang mana ini gelombang tercepat yang biasanya itu datang pertama kali, melintas dengan kecepatan seperti yang ada pada gambar. Kemudian juga ada gelombang S atau sekunder. Gelombang ini tuh menyebabkan tanah yang kita lihat itu dapat bergeser naik maupun menyamping seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada gelombang permukaan. Nah, ini yang biasanya menyebabkan tanah itu tergulung seperti ombak terjadi. Biasanya akan merambatkan gelombang primer terlebih dahulu, yang mana gelombang primer ini biasanya tidak terlalu kita rasakan. Namun ada beberapa hewan yang sudah atau dapat merasakan tersebut. Kemudian baru gelombang sekunder dan juga gelombang permukaan, yang mana gelombang permukaan ini merupakan yang biasanya kita rasakan. Nah, bagaimana potensi gempa bumi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Pada 27 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi yang cukup hebat di daerah istimewa Yogyakarta. Gempa bumi ini memiliki pusat di selatan Pulau Jawa, yang kemudian memicu pergerakan patahan yang ada di Kali Opak. Oleh sebab itu, itulah kenapa di daerah Bantul dan sekitarnya itu adalah daerah yang paling banyak mengalami kerusakan dan korban jiwa. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai mitigasi bencana alam gempa bumi, dimulai dari saat maupun pasca gempa itu terjadi. Selamat menonton.